Doa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, sungguh benar Bapa di surga. Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik kepada kami semua. Kami ingin memuji kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami dan yang terus memelihara hidup kami semua, memberikan apa yang kami perlukan untuk bisa taat senantiasa kepadamu, untuk menopang, menunjang kemajuan iman kami bersama. Terima kasih Bapa di surga untuk semua anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini telah bergabung di dalam ibadah saat teduh kami secara online pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang dialami oleh semua saudara-saudara kami. Berkat kesembuhan dan kekuatan iman yang selalu terjaga, dan di pagi hari senantiasa kami boleh merasakan ketaatan kepada Tuhan adalah bagian hidup kami bersama. Dan terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang terus menuntun pikiran dan hati kami dan memberi pencerahan. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi salam selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Nah, kita akan maju dulu ke ayatnya yang ketiga. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Ya, ini adalah berkat yang sangat besar dalam hidup kita sebagai satu persekutuan yang benar. Puji Tuhan saudara-saudara, kita semua dituntun oleh firman Tuhan. Juga terima kasih, selamat pagi untuk saudara kami, saudara Rivo Alamat dari Manado, Indonesia Timur. Pagi hari ini telah bergabung bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Baik, mari kita buka Galatia pasal 6. Puji Tuhan. Kita sudah maju pada ayatnya yang ketiga. Ya, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita akan baca dan nanti kita akan merenungkan khusus ayatnya yang ketiga. Ya, saya akan baca untuk kita ya. Saudara-saudaraku boleh menyimak Alkitabnya masing-masing. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga itu, ayat 2 maksud saya. Di ayat 2 itu Galatia pasal 6, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini menekankan kebersamaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kerjasama kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Dan itu sudah kita bahas beberapa aspek ya dalam beberapa hari terakhir ini ya.
Nah, tetapi saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga, 4 dan 5 itu lebih kepada personal, ya, lebih kepada pribadi. Sebab berapa kali dikatakan di situ, sebab kalau seorang menyangka, ya, seorang ya menyangka bahwa ia berarti ya bentuk tunggal, bahwa padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi secara pribadi, ya, kepada hal yang secara personal, ya, ditekankan di situ. Ayat 3 juga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat 4, bahwa tiap-tiap orang menguji pekerja. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia, ya, boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi menekankan kepada hal yang personal sekarang Bapak Ibu Saudara, ya. Untuk apa disampaikan hal ini, saudaraku? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kebersamaan daripada persekutuan yang benar, kesatuan hubungan komunikasi yang baik antara sesama saudara seiman, saudaraku, tentunya kalau lihat konteksnya di sini di Galatia pasal 6 ini mengenai jemaat Galatia 2000 tahun yang lalu, jemaat mula-mula, oleh karena ada orang-orang di jemaat itu merasa bahwa dia harus menjadi orang yang paling dihormati, ya, daripada yang lainnya, lebih daripada yang lainnya, dan dia merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada saudara-saudaranya, dan dia merasa bahwa dia lebih tinggi, lebih berpengalaman, lebih pintar, dan lebih segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya itu tidak baik, ya, muncul di dalam satu persekutuan yang benar. Sifat yang demikian itu bisa membawa perpecahan di dalam persekutuan jemaat yang benar, jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena saudara, kita ini adalah sesungguhnya, kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Hanya satu kepala, yaitu Kristus sendiri. Kita tidak ada yang menjadi kepala terhadap orang lain, dalam arti bahwa kita lebih tinggi daripada sesama kita, ya. Kita adalah sama-sama anggota tubuh, hanya satu kepala, Yesus Kristus, dan kita semua sama sebagai anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, begitu ya, ada mata, ada telinga. Itu tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih penting dari satu daripada yang lain. Semuanya sama penting. Amin. Ditebus oleh darah Kristus dengan darah yang mahal, dan kita semua menjadi percaya kepada kasih karunia-Nya, pada Injil kasih karunia, Injil keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa, Dia bangkit mengaruniakan hidup yang kekal. Maka dalam posisi itu kita sama semua di mata Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan kita adalah sama. Maka di sini saudara-saudaraku di jemaat Galatia ini, ada yang merasa bahwa dia paling hebat, paling pintar, paling bijaksana, dan itu bisa menjadi satu kesombongan, ya. Dan itu yang menyebabkan perpecahan, sakit hati di antara sesama orang-orang kudusnya, ya. Kalau dikatakan di situ di ayat 3, kalau seorang menyangka bahwa
dirinya ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebab kalau seorang menyangka bahwa dirinya berarti, tentu saja kita mengakui bahwa diri kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita sudah dibayar lunas, ditebus oleh darah Kristus, ya, yang mahal, dan kita menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Tapi maksudnya di sini adalah, ya, bahwa ada orang yang merasa bahwa dia lebih hebat, lebih dari segala-galanya terhadap sesamanya, dan membuat dia menjadi sombong, ya. Maka Paulus katakan, padahal sebenarnya dia tidak punya arti apa-apa. Kenapa tidak punya arti apa-apa? Karena sifat daripada kesombongan itu bukan bagian yang dihargai di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya itu. Kalau, ya, perasaan bahwa kita lebih hebat daripada orang lain itu nggak masuk dalam hitungan Tuhan. Yang benar adalah kalau kita merasa bahwa kita ini sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama anggota tubuh Kristus, dan kita saling menghargai satu dengan yang lain, merendahkan hati kita. Amin. Nah, jadi Paulus katakan padahal nggak ada artinya. Tidak artinya, ya. Kenapa tidak punya arti apa-apa, tidak ada manfaatnya? Kenapa? Karena dikatakan dia menipu dirinya sendiri. Jadi dia menganggap bahwa dialah yang paling hebat, yang paling utama. Itu satu cara kedagingan menipu manusia, ya, bahwa selalu merasa bahwa dirinya yang paling utama dan paling hebat dari orang lain, dan itu adalah merupakan suatu trik tipuan daripada kedagingan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak pantas ada di dalam persekutuan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita lihat dulu, Saudara, bahwa bentuk daripada apa yang Paulus katakan di sini, orang yang merasa dirinya tadi, menyangka dirinya bahwa dia lebih berarti, lebih tinggi, lebih hormat, ya, lebih mulia, lebih utama daripada orang lain, ya. Mengapa bisa menjadi menipu dirinya sendiri dikatakan? Kita lihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ya. Kita hubungkan dulu dengan Roma pasal 12, ya. Roma pasal 12. Kita akan baca dari ayatnya yang ketiga. Ya, Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ya, kita coba lihat. Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Rasul Paulus ini, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Jadi ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada setiap orang, ya, jemaat Tuhan, termasuk juga kepada kita. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting sekali kita pahami, ya, dalam hubungan dengan bagaimana tadi Paulus katakan, kalau ada seseorang di dalam jemaat mengira bahwa dia lebih utama, lebih penting, lebih berarti,
ya, lebih hebat, lebih dari segala-galanya dari antara sesamanya. Paulus katakan tadi apa? Di ayat 3 Galatia 6, ia sesungguhnya itu dia menipu dirinya sendiri. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Oleh karena disinilah kita lihat bahwa Rasul Paulus sendiri sudah berkali-kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi di dalam 2 Korintus pasal 12 dia katakan dia tidak mau bermegah dengan pengalaman yang luar biasa itu. Meskipun dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman di luar daripada pengalaman manusia pada umumnya, luar biasa Paulus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi semuanya itu bukan menjadikan dirinya menjadi sombong terhadap sesamanya. Tapi sebaliknya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu membuat dia menjadi sangat terkendali. Ya, menjadi sangat terkendali, terkontrol, ya, untuk memikirkan hal-hal, ya, segala sesuatu dikatakan yang patut kita pikirkan. Apa yang patut kita pikirkan Bapak Ibu Saudara? Yang patut kita pikirkan adalah sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Kolose pasal 3, Paulus katakan pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita memikirkan perkara yang di atas, yang berkaitan dengan kehendak Yesus Kristus yang saat ini sedang dipermuliakan di dalam sorga, ya tidak mungkin kita berpikir bahwa di sorga itu ada orang yang sombong, ada orang yang meninggikan hati. Ya itu tidak cocok. Dulu itulah alasan kejatuhan daripada Lucifer. Ya, ketika Lucifer itu merasa bahwa dia juga bisa menjadi sama seperti Allah dengan kesombongannya, dan pada akhirnya dia dijatuhkan ke bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku, apa yang harus kita pikirkan adalah dikatakan tadi di Roma pasal 3 itu, janganlah kamu memikirkan hal-hal di ayat 3 bagian B-nya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ukuran iman kita itu apa Bapak Ibu Saudara? Ukuran iman kita itu adalah firman Tuhan. Ya, karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan di kitab Ibrani pasal 11 ya. Tanpa iman ya tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Jadi ukuran iman kita itu, apakah itu dihubungkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, atau kasih kita kepada sesama, motivasi kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang lain, harus dalam kerangka ya dorongan motivasi mewujudkan kehendak Allah, yaitu apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Ya, apa yang dikatakan dalam firman-Nya Bapak Ibu Saudara? Galatia pasal 6 tadi mengatakan ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab dengan demikian kamu akan memenuhi tujuan ya kebersamaan kita, yaitu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Jadi di sini Paulus menekankan kepada kita supaya kamu, katanya di ayat 3, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Artinya harus firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita berpendapat. Jangan karena kita merasa bahwa kita yang paling hebat dari orang lain, lalu kita berpendapat
dan merasa bahwa pendapat kita itu yang terbaik dan tidak ada lagi hal yang lain yang bisa dikemukakan kepada kita sebagai saudara-saudara seiman. Haruslah firman Tuhan menjadi pedoman kita semua. Amin. Nah, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita ini semua mempunyai keinginan untuk paling diutamakan, paling dihargai. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat misalnya orang-orang lagi mengantri ya di satu tempat untuk mendapatkan sesuatu, ya Bapak Ibu Saudara, ada aja orang yang merasa bahwa dia bisa menyelah orang lain, ya dia harus didahulukan, ya kan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita lihat misalnya dalam berkendaraan di lalu lintas di jalan, ya Bapak Ibu Saudara, semua berlomba ingin mendahului ya orang lain dan merasa dirinya bisa menjadi nomor satu dan harus mendahului orang lain, ya harus diutamakan Bapak Ibu Saudara. Nah saudaraku, ya itulah kenyataannya, ya sifat kedagingan daripada manusia itu saudaraku, ya melanggar aturan pun itu akan cenderung dilakukan asal dia yang menjadi nomor satu, paling utama, ya. Dan banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat yang seperti itu, sehingga akhirnya merendahkan orang lain, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu di sini tidak mungkin hal itu terjadi kalau kita berpikir begitu rupa sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kamu dikatakan menguasai diri menurut ukuran iman. Amin. Ya, bukannya menjadi keblinger atau menjadi orang yang tidak terkendali, ya, menjadi orang yang merasa paling tinggi dari yang lain, tapi dikatakan di sini mengendalikan diri, karena buah roh ialah pengendalian diri. Itu sudah disampaikan di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya karena itulah kalau kita lihat di Galatia pasalnya yang ke-6 tadi, ya mengapa Bapak Ibu Saudaraku, motivasi kita, dorongan kita untuk saling menolong dengan terhadap sesama saudara seiman adalah bagaimana supaya semua kita ya bisa berfungsi menjadi orang-orang yang percaya, yang bisa saling membangun satu dengan yang lain dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk saling membangun. Amin. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Karena sesungguhnya kita adalah anggota tubuh yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan bahwa ya kita ini masing-masing adalah anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain, dan bahwa kita sudah dirancang oleh Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus yang harus mengakui kita ini adalah membutuhkan dukungan satu dengan yang lain. Ya, sebagai saudara seiman, sebagai keluarga dalam Tuhan, ya kita ini harus mengakui fakta kenyataannya, ya bahwa tangan membutuhkan kaki, kaki membutuhkan tangan, mata, telinga, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang harus dipertentangkan di situ, tapi masing-masing dikatakan harus mengambil bagian di dalam tubuh itu untuk berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mata melihat, mulut berbicara, semuanya secara terkendali untuk ya memuliakan kepala, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Nah,
Itu maka dikatakan di Efesus pasal 4 itu Bapak Ibu Saudara, daripadanya lah, dari Tuhan Allah, dari Yesus Kristuslah semua tubuh ya yang tersusun rapi. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, disusun rapi oleh pelayanan semua bagiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk membangun dirinya masing-masing di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, menjadi lebih dewasa di dalam tubuh Kristus, dan berfungsi sedemikian rupa untuk membangun iman satu dengan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara tidak mungkin hanya bisa dipelajari hanya 1-2 hari, 3 kali mendengar firman Tuhan langsung bisa mampu. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu adalah merupakan suatu proses ya, pendengaran akan firman Tuhan secara lengkap dan ketaatan di dalam setiap hal yang kita perbuat menjadi selaras sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa ya kalau kita mempunyai satu persekutuan yang benar, kita mempunyai ya satu kelompok di mana kita adalah orang-orang percayanya Tuhan Yesus, milik Kristus, orang-orang kudusnya, orang-orang percaya yang telah dipersatukan sebagai satu komunitas di dalam tubuh Kristus. Ya, saudaraku, kita mempunyai tempat untuk mempraktekkan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Menstabilkan, ya, membuat stabil, ya, cara kita menjalani kehidupan ini. Ya, karena dunia ini, ya, tentunya arus dunia sangat kuat sekali mengombang-ambingkan manusia yang tidak mempunyai pendirian, ya, itu akan jatuh kepada kesombongan dirinya dan akan dipermalukan, menjadi sangat dipermalukan ya oleh karena kebodohan yang ada pada diri orang-orang yang tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi di jemaat Galatia. Ya, makanya Paulus katakan di Galatia pasal 3, "Hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona, menggoda kamu sehingga kamu tidak menuruti lagi kebenaran kasih karunia Allah." Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita membutuhkan suatu lingkungan, karena kemarin kita juga sudah belajar bahwa Paulus katakan kepada jemaat Korintus juga yang serba permisif, ya, permisif membolehkan segala sesuatu. Ya, orang Korintus itu Bapak Ibu Saudara kompromi terus. Dan Paulus katakan ya bahwa pergaulan yang buruk, ingatlah jangan kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergaulan kita ya adalah bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita tahu batas-batas bagaimana kita berbicara di dalam kasih Kristus. Kita tahu batas-batas bagaimana kita melayani, dan kita tahu batas-batas bagaimana kita menghormati, menghargai sesama saudara kita. Itu sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu satu bagian lagi ya di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Ya, mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 1 maksud saya. Ya, 1 Korintus pasal 1 dulu. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-20. Ayat 20 ya. Ayat 20. Kita lihat dari ayat 18 lah. Ayat 18. Ya, di situ judul perikopnya ya 1 Korintus 1 ayat 18. Di atasnya perikopnya di situ disebutkan hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka
bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Amin. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari persoalan-persoalan yang ada di dunia ini, ya kita juga akan terseret, bisa jatuh juga, sebab tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan, kecuali karena selalu dipelihara oleh kasih karunia Allah yang mencukupkan, yang memampukan kita. Nah, karena itu saudaraku, ya dikatakan di ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mari kita terus bersikap bagaimana kita ingin, rindu, ya bersemangat terus untuk selalu dipenuhi dengan hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu ada di dalam firman-Nya. Ya, hikmat Allah itu tidak ada di lorong-lorong kegelapan, ya, di batu-batu, di tembok-tembok. Bapak Ibu Saudara, di dalam filsafat manusia dan seterusnya. Bukan di sana Tuhan menaruh hikmat dan bijaksananya. Di mana ditaruhnya? Di dalam firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dikatakan tadi, kita harus mengukur diri juga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ukur-ukur diri juga lah, supaya kita ini jangan bertindak melampaui batas. Kita juga harus memikirkan dasar kita untuk berbicara, dan dasar kita juga untuk menilai segala sesuatu harus berdasarkan hikmat Tuhan. Tidak bisa hanya karena pintar-pintarnya diri kita sendiri, atau bahkan mungkin karena ilmu yang kita peroleh, ya, atau usaha apapun itu, ya, kecerdasan buatan, apalah itu Bapak Ibu Saudaraku, segala sesuatu, ya, tidaklah bisa menjadi andalan. Satu-satunya adalah bagaimana kita masuk terus memahami hikmat Allah melalui firman-Nya. Ya, karena disitulah kita bisa terkendali, menjadi layak, lebih layak di hadapan Tuhan, dan diperhitungkan apa yang kita perbuat oleh Tuhan Allah sendiri. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maka kita lihat di ayatnya, ya, sebagai penutup di sini, di ayatnya yang ke ayat 29. Ya, ayat 29 dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi peringatan yang sangat penting buat kita, saudaraku, untuk menjaga kesatuan dalam persekutuan kita. Ya, kita semua boleh secara terbuka berdiskusi, secara terbuka saling memberikan masukan, ya, saling terbuka untuk menyelidiki sesuatu, untuk menjadi pegangan kita bersama, tapi harus sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa yang memaksakan kehendak oleh masing-masing, tapi kita menjaga kesatuan di dalam persekutuan kita, di dalam gereja Tuhan, selalu berdasarkan kerendahan hati, kasih, ya, itu adalah kerendahan hati. Kasih Kristus mengajar kita untuk selalu terbuka untuk mengalami perubahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan telah konsepkan, Tuhan rencanakan di dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ya, biarlah Tuhan
selalu mengajar kita bagaimana merendahkan hati di hadapannya, supaya kita bisa menolong sesama kita satu dengan yang lain. Ya, hanya karena kita semua belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan firman-Nya, selalu belajar untuk hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa bersikap, berkata-kata, bertindak, menilai, dan melangkah ya berdasarkan satu keyakinan bahwa sukacita kita dan damai sejahtera kita itu adalah berasal dari Roh Kudus, bersumber daripada hikmat Allah sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini Engkau menyentuh kembali hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Semua orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu ya Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber hikmat, sumber bijaksana dalam kehidupan kami, sumber kekuatan, sumber segala berkat, sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam surga, atas firman-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami, untuk selalu menyerahkan diri kami, diperbaharui akal budi pikiran kami, dengan kami datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami pagi hari ini, dimanapun kami berada, dan kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir, melimpah dalam setiap kehidupan kami, memenuhi apa yang kami perlukan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Tetap semangat melakukan segala aktivitasnya. Ya, biar Tuhan membuat berhasil segala sesuatu apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Amin. Salam, salam kudus semuanya. Salam. Ya, salam. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, sampai jumpa besok pagi Bapak Ibu Saudara. Amin.